Salun kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus menyuruh untuk pilih pintu sempit. Matius bab 7 ayat 13 sampai ke 14. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia dan begitu besar akan kasih kepada kami. Kami datang kepadamu meminta Tuhan membantu kami bersatu hati, berpusat dalam Tuhan Yesus Kristus dan buat keputusan yang kukuh dan tidak berubah dengan mengikut cara hidup Yesus Kristus. Bukan saja daripada cara hidup luaran, tapi juga cara hidup dalaman, dalam pemikiran, dalam keinginan dikuduskan dalam nama Kristus Yesus. Dikuduskan oleh firman Yesus Kristus, dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan melalui penebusan Yesus Kristus melalui dalamnya. Yesus Kristus yang dialirkan, yang ditebus, dialirkan demi dosa kami. Kami puji Tuhan atas kebesaran dan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita membuat satu pembacaan dalam ayat suci Matius bab 7 ayat 13 sampai ke 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana lembar pintu dan luas jalan yang menjor kepada kebinasaan, dan ramai orang yang memasukinya. Tetapi kecil pintu dan sempit jalan yang mentunjur kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menempuhinya. Jadi dalam ayat suci menunjukkan ada pintu sempit dan pintu yang luas. Pintu yang sempit itu menunjuk kebinasaan. Ke pintu yang luas itu menunjuk kebinasaan, tetapi pintu yang sempit itu membawa kita kehidupan. Yang membawa kita kehidupan itu orang sangat sedikit, tetapi yang membawa pergi kebinasaan itu orang banyak. Sebab itu senang, sangat menarik. Tetapi hanya mereka yang sedar begitu besar artinya memikul salib Kristus Yesus, mereka lah rela mengikut Yesus Kristus dengan jalan yang sempit, dengan pintu yang sempit, dengan cara yang sempit. Mereka berazam hanya mengikut hasrat Tuhan Yesus. 2 hari yang lalu kita mengaji bahagian pertama, yaitu di mana sifat-sifat tidak dapat dipisahkan dari jalan menuju ke neraka dalam Khobar 31 John Wesley. Dan kemarin kita juga bersempatan untuk mengaji sifat-sifat yang tidak dapat dipisahkan daripada jalan mentunjuk ke surga, yaitu bahagian kedua Khobar 31 John Wesley. Saudara-saudari, ini adalah kali ke-11 John Wesley menerokai firman Yesus Kristus di mana berkhobar di atas bukit. Saudara-saudari, apabila Yesus Kristus berbicara tentang jalan dan juga pintu yang sempit, itu menunjuk ke kehidupan. Apabila Yesus berbicara tentang pintu luas dan jalan luas, itu berbicara tentang kehidupan yang pergi ke kebinasaan. Kebinasaan itu banyak orang. Yang kehidupan itu sedikit orang. Saudara-saudari, mana jalan dan mana pintu yang kamu hendak pergi? Saudara-saudari, kita lihat pintu yang sempit ini adalah sebab Tuhan begitu bersungguh-sungguh menasihati. Masuklah melalui pintu yang sempit. Yesus Kristus menyuruh kita bukan pergi ke pintu yang luas, tetapi pergi ke pintu yang sempit. Atau seperti yang diakan di tempat lain, berusahalah untuk masuk. Berusahalah seperti dalam kesakitan. Jadi apabila kita dalam kesakitan, kita mau disembuhkan. Kita berusaha. Saudara-saudari, keusahaan ini tidak membalik apa dasar kamu kepada kemasukan kerajaan surga. When you believing in Jesus Christ, the merit entering the kingdom of God is not based on what is your work, but is merely by the merit of Jesus Christ. But the word, the effort you put in, there is the corporate grace that God granted to you. Kalau kamu buat kerja kuat, ini hanya satu karunia yang Tuhan menjemput kamu untuk bekerja sama dengan Dia supaya kamu memperoleh keselamatan dan juga kehidupan yang limpah. Tetapi ini bukan apa-apa saja. Tiada apa saja
jasa, tetapi ini adalah tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, usaha yang diperlukan. Karena pada Tuhan kita, lama orang akan berusaha untuk masuk dengan malas dan tidak akan dapat. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk berusaha dan bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk memasuki ke dalam pintu yang sempit, melalui jalan yang begitu sempit. Maksudnya kita melalui corak Yesus Kristus yang mandat kepada kita dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran, penuh dengan kos yang kita membeli banyak kesabaran, kasih sayang, kerendah hati, kerembutan, dan sebagainya. Saudara-saudari, apakah akibat kelewatan? Ada orang kata, panggil kamu percaya Kristus dengan bersungguh-sungguh, kamu tercakap, tunggulah esok, tunggu dah lusa, tunggu dah minggu depan, tunggu dah tahun depan, tunggu 10 tahun selepas itu, saya tunggu 20 tahun apabila anak saya sudah besar, apabila sudah kaya, apabila. Saudara diri saudara dalam Kristus Yesus adalah benar bahwa Tuhan membeli arasan lain untuk kegagalan ini dalam kata-kata yang berikut. Selepas berkata, ramai yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Dia berdampak apabila tuan rumah telah bangun dan menutup pintu dan kamu berdiri di luar mengetuk dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah untuk kami. Dia akan menjawab, aku tidak mengenal kamu, pergilah dari hadapanku, hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Saudara-saudari, itu masa sudah lewat. Kita perlu mengambil kesempatan apabila peluang itu dikasih kepada kamu, kamu perlu angkat. Apabila masih ada masalah, kamu mesti angkat. Janganlah kita tunggu sampai lewat, sampai kita tidak dapat tunggu lagi. Saudara-saudari, akibat kelewatan. Pada pembacaan sepintas lalu, mulai kelihatan seorang-orang kegalam mereka lebih disebarkan oleh kelewatan. Mereka dalam mencari daripada cara mereka mencari. Daripada hakikatnya, dia adalah perkara yang sama. Jangan kita tunggu. Kalau kamu sudah sedar sendiri ada dosa sedemikian, kamu perlu taubat supaya dosa itu tidak akan melebat dan dosa yang kecil menjadi sederhana, menjadi besar dan sampai seluruh jiwa kamu dibinasakan oleh dosa. Jadi kalau kamu ada apa dosa, kamu mendapati kesilapan, kamu pasti mengambil satu tindakan, satu langkah yang tegas supaya kamu tidak lagi mengikut corak hidup jalan luas dan juga pintu luas. Tetapi kamu mengikut satu disiplin, satu resolusi sendiri yang mau mengikut Yesus dan memikul salib Yesus, mentewaskan dosa-dosa dengan karunia dan juga sanjana kesalehan yang Tuhan kasih kepada kita melalui bacaan doa, bacaan Alkitab, persekutuan Kristen, dan puasa dan juga jamak kudus. Saudara-saudara manggil orang untuk bertindak. Mereka diperintahkan untuk pergi kerana mereka ada pekerjaan yang jahat. Kejaran-tijaran yang lembar dan tidak berusaha untuk masuk melalui pintu kembar yang sempit. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau ikut Yesus sungguh-sungguhnya. Tidak mau mengikut jalan pintu yang sempit. Tetapi mereka mau secara bebas ikut nafsu. Saudara-saudari, berusaha setelah pintu ditutup, kamu akan kesal selama-lamanya. Mereka mungkin berusaha sebelum pintu ditutup, tetapi ya tidak cukup. Kamu patut berusaha. Ada orang juga memang berusaha setelah pintu ditutup, tetapi masa itu sudah terlambat. Jadi saudara-saudara, sebelum itu ditutup, secepat yang mungkin, seawal yang kamu sedar, kamu perlu taubat dan percaya Yesus. Langkah-langkah berusaha sekaranglah. Oleh itu berusaha sekaranglah pada masa peluang ini untuk masuk melalui pintu yang sempit. Kalau kamu lihat, kamu tidak menyembah Tuhan pada hari Ahad. Kamu anggap itu sia-sia saja. Tetapi tidak menunjukkan iman sejati kamu percaya Yesus. Kamu diselamatkan sebab kamu ada iman dalam Yesus. Tapi tidak sejati. Mungkin tidak ada
kepada Yesus Kristus yang benar. Kamu perlu taubat. Saudara-saudari, berusaha. Letakkan dalam hati kamu hanya satu-satunya juru selamat, hanya satu-satu matlamat kehidupan kamu, yaitu memuliakan Yesus Kristus, Tuhan Tritunggal, Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, dan juga menikmati bersamaan dengan Kristus, bersatu dalam Tuhan, dan kesadaran akan jalan lembar membawa kamu ke binasaan. Berusahalah. Saudara-saudari, amalan terhadap orang ramai. Jika ramai yang bergerak sama Anda, sepasti Tuhan itu benar. Kedua mereka dan Anda sedang menunjur ke neraka. Kalau saudara-saudari yang ikut kamu, mereka yang tidak percaya Kristus Yesus dengan sepenuh hati dan jiwa, mereka menunjur ke neraka. Jika Anda berjalan dengan seperti kebanyakan orang, Anda berjalan ke lubang yang tidak berdasar. Saudara-saudari, jika orang bijaksana, orang kaya, orang berkuasa, orang bangsawan, tetapi tiada iman yang betul dan sejati, iman keselamatan dalam Kristus Yesus, melakukan perjalanan bersama Anda, maka dengan tanda ini saja, Anda tahu bahwa Anda dan bersama dengan mereka tidak berada di dalam menunjuk kehidupan yang sejati dan kehidupan menunjuk kehidupan yang limpah, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, bukan kata orang yang bijaksana, kaya, berkuasa, bangsa mesti pergi neraka. Tetapi kalaulah mereka tidak ada percaya Yesus Kristus, kita dosa, orang yang berdosa, kita memang pergi ke kebinasaan. Tapi kalau Tuhan memberkati kamu bijaksana, kaya, kuasa, bangsawan, tapi kamu ada kerendah hati dan percaya Yesus Kristus penuh dengan taubat dan juga iman yang sejati, kamu akan memperoleh kehidupan. Tetapi banyak orang sedemikian, mereka bangga, mereka sombong, mereka lupa Kristus Yesus. Saudara-saudari, peraturan untuk pilihan hidup, peraturan yang jelas dan tidak dapat disangka. Inilah peraturan yang jelas dan tidak dapat disangka, tidak dipercayai dalam apa jua profession yang Anda ceburi. Jadi apa kerja kamu buat? Anda mesti berbeza dengan orang ramai. Orang ramai mencari kerja untuk makan saja, untuk minum saja, untuk cari rezeki saja. Tetapi kami cari uang saja. Tetapi kamu tahu, saya bekerja untuk melaksanakan rencana Tuhan saya dalam sepanjang jiwa saya. Saya bekerja sebab ada panggilan Tuhan untuk saya menceburi dalam profesi ini. Sebab melalui profesi ini, saya boleh menjadi terang dan juga mencari garam dalam profesi ini. Saya mencari uang, saya menceburi profesi ini, saya dapat uang saya dapat itu, saya akan guna sedikit untuk diri saya kehidupan dengan mudah, dan kebaikan uang saya dan berguna untuk kebaikan orang ramai untuk Tuhan. Saudara-saudara, kebaikan orang tidak sedemikian. Mereka hanya untuk diri saja. Itu jalan luaslah. Saudara-saudara, Anda akan terkutuk. Jalan ke neraka tidaklah unik, tetapi jalan ke surga penuh dengan keunikan, penuh dengan makna dan penuh dengan limpah. Keperluan yang untuk berbeza. Dalam apa jua profesi yang Anda ceburi, Anda mesti berbeza dengan orang ramai, atau Anda akan terkutuk. Ini menunjukkan kepentingan untuk menunjur dan tidak mengurus arus petada dalam perjalanan hidup seseorang. Jadi ada orang langsung tidak faham perkara ini. Mereka anggap panggilan Tuhan hanya untuk orang pastor, reverend saja. Tetapi panggilan Tuhan adalah panggilan Tuhan untuk kamu menjadi pengikut Yesus Kristus dalam semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan kamu, termasuk perkawinan kamu, termasuk perhubungan kamu dengan ahli keluarga dan orang yang lain, dan juga mengenai kamu sebagai jemaat Tuhan dalam gereja. Saudara-saudari, perbandingan jalan. Jalan ke neraka tidaklah unik, tetapi jalan ke surga penuh keunikan yang menggambarkan bahwa jalan yang mudah dan biasa mungkin membawa kepada kemusnahan, manakala yang unik dan mencabar membawa kita ke dalam keselamatan. Saudara-saudari, galakkan untuk berdiri sendiri. Jika Anda mengambil walaupun satu langkah ke arah Tuhan, Anda tidak lagi seperti orang lain. Mereka yang bersia-sia saja.
Mereka tidak mengambil serius dengan prinsip dan etika Tuhan. Mereka membuat satu keputusan mengikut nafsu daging sendiri. Tetapi jangan berputus asa. Sebab hanya ingin lihat orang lain sedemikian. Tapi kamu satu langkah demi satu langkah ke arah Tuhan. Dan sekian lama kamu akan lebih mendekati Tuhan. Dan kamu akan mendapati kamu dalam jalan yang sempit, dalam pintu yang sempit, adalah jauh lebih baik untuk berdiri sendiri daripada jatuh ke dalam lubang yang akan kamu kesal selama-lamanya. Larilah kemudian dengan sabar dalam perubahan yang ditekatkan di hadapan Anda. Walaupun teman-teman mungkin ada sedikit, tapi tidak apa, sebab dalam masa yang hadapan, mereka tidak lagi akan selalu begitu. Tidak lama Anda akan datang kepada kumpulan malaikat yang tidak terkira baiknya. Perhimpunan anak-anak sulung, yaitu mereka yang percaya Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Saudara-saudari, siapa ke perhimpunan anak-anak sulung? Mungkin orang Israel yang dahulu dia dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat ada orang yang benar. Semua orang yang percaya Yesus Kristus, dia boleh disempurnakan. Perhimpunan anak-anak sulung. Siapakah anak-anak sulung? Roh-roh orang benar yang telah diselamatkan. Secara umumnya, mereka yang memperolehi keselamatan Kristus Yesus. Kesedaran akan bahaya. Sekarang kemudiannya berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit. Saudara-saudara, kita memerlukan Roh Kudus menyedarkan kita dengan hati yang sangat dalam. Kita begitu bahaya sekali kita jalan pintu yang begitu luas dan pintu yang begitu luas, jalan yang begitu luas. Marilah kita masuk ke dalam jalan yang sempit. Hidup demi kemuliaan Tuhan. Semua Tuhan membantu kami lebih kenal Yesus, lebih ada iman dalam Yesus, lebih dapat kepada Kristus Yesus. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan bantu kami lebih mau ikut Yesus, lebih mau kasih Yesus, lebih mau jauhi dari semua dosa yang sekat kami ke dalam kebinasaan. Oh Tuhan, bantu kami di mana kami jatuh, di mana kami bangun dengan karunia Tuhan. Oh Tuhan, bantulah kami ada satu kesedaran kebahayaan di mana kami mau membuat langkah berubah, langkah bertaubatan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkati kamu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.